Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya atau artikel saya dengan judul Perilaku Israf, sebuah pencegahan dan penanggulangan krisis air bersih. Di sini saya akan membagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Ada pendahuluan, ada perilaku israf, ada faktor pengaruh, dampak, pencegahan, hingga kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, berisi penjelasan tentang potensi krisis air bersih. Air merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia atau bagi makhluk hidup yang ada di dunia. Air menjadi elemen paling penting bagi adanya makhluk hidup itu sendiri. Air merupakan zat yang membentuk kehidupan, yang membentuk makhluk hidup, bahkan tubuh makhluk hidup itu 70% hingga 90% eh, tersusun dari air gitu kan. Selanjutnya, apa sih air bersih itu? Menurut Kementerian Kesehatan, air bersih merupakan air yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bisa diminum apabila dimasak. Jadi, air bersih merupakan salah satu sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau untuk keperluan sehari-hari gitu. Jadi apabila air nih bisa dikonsumsi, bisa diminum, kemudian bisa digunakan untuk sanitasi, mandi, mencuci, dan lain sebagainya, maka air itu digolongkan kepada air bersih. Gitu. Kita tahu bahwasannya bumi ini tersusun sebagian besar oleh air, gitu kan. Bahkan ini menurut survei USGS, 72% bagian bumi itu air. Nah, dari 72% ini, 97%-nya itu air asin dan 3%-nya itu air tawar. Seperti itu. Jadi air tawar ini cuma 3%, sedikit sekali dari jika dibandingkan air asin gitu. Krisis air. Menurut laporan dari World Bank Group dan Asian Development Bank yang berjudul Climate Risk Country Profile itu di Indonesia, disebutkan bahwa meskipun Indonesia memiliki cadangan 20% air yang ada di Asia, tetap saja Indonesia mengalami kesulitan uh, akan pasokan air bersih atau air tawar gitu kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam industri, pertanian, konsumsi dan sebagainya. Terutama di beberapa wilayah besar seperti Jawa, Bali, NTT dan beberapa wilayah di Sulawesi. Hal ini dikarenakan terbatasnya cadangan air, kemudian tingginya jumlah penduduk yang ada di wilayah-wilayah tersebut dan diperparah oleh masalah pencemaran air. Menurut Kementerian PUPR, ketersediaan air yang ada di Jawa itu pada tahun 2020 setiap orang itu memperoleh 1.169 meter kubik air bersih selama 1 tahun. Dan menurut penelitian ini, masyarakat di Jawa pada tahun 2040 mendatang itu per orangnya selama setahun itu cuma dapat 476 meter kubik air bersih. Ini tentu sangat sedikit sekali. Karena idealnya setiap orang itu per tahunnya mendapatkan 1.600 meter kubik air bersih. Maka jika benar terjadi setiap orang hanya mendapatkan 476 meter kubik, itu tentu menunjukkan kelangkaan atau krisis air bersih yang sangat parah. Seperti itu. Nah, jadi jika mengacu dari data-data tersebut, krisis air bersih merupakan sebuah keniscayaan yang pasti terjadi jika tidak diantisipasi oleh kita selaku masyarakat yang membutuhkan akan air bersih tersebut. Mengingat bahwasannya jumlah atau persentase ketersediaan air bersih itu tidak unlimited atau terbatas gitu kan. Sementara jumlah penduduk itu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini akan menunjukkan uh, kebutuhan akan air bersih itu bertambah. Ketika kebutuhan bertambah dan ketersediaan air bersihnya tetap atau tidak bertambah gitu, maka itu akan mengakibatkan kelangkaan yang berujung pada krisis. Maka diperlukan sikap atau perilaku atau langkah khusus nih dalam menanggulangi resiko atau potensi krisis air bersih di masa yang akan datang. Yang kedua, definisi dan jenis perilaku israf. Secara bahasa, israf ini berasal dari bahasa Arab asaraf yang berarti melampaui ukuran dan batas dalam setiap perbuatan yang dilakukan manusia gitu kan. Jadi ketika perbuatan itu melampaui batas, maka itu disebut israf. Dan yang kedua, ada definisi terminologisnya.
Ini segala perbuatan yang dilakukan dengan tidak sewajarnya atau melampaui batas kelaziman dalam segala hal. Jadi ketika suatu perbuatan itu melampaui batas normal, batas lazim, maka itu bisa disebut sebagai israf. Kata israf terdapat di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di sini ada kata wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah berlebihan, sesungguhnya dia atau Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, menurut Mufasir, saya mengambil dua pendapat terkait kata israf yang ada di ayat tersebut. Yang pertama, menurut Mustafa Al-Marogi, maksudnya adalah satu sifat atau tindakan yang melebihi batas dalam membelanjakan harta, seperti tidak sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi, atau batas syariat. Yang kedua, ada menurut Quraisy Shihab, yakni ini merupakan larangan untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas. Jadi normalnya kita ini melakukan perbuatan yang tidak berlebihan dalam hal apapun. Karena jika melampaui batas, tentu hal tersebut akan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pembagian israf menurut Syekh Nasir As-Sa'di. Yang pertama israf dalam perilaku zalim dan kafiran, yang kedua ada israf dalam perkara makan dan minum, yang ketiga ada israf dalam membelanjakan harta kekayaan, keempat israf dalam berwudu, dan yang kelima israf dalam berbicara. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku israf. Di sini saya membagi dua faktor besar atau dua faktor utama yang mempengaruhi seseorang berperilaku israf. Yang pertama ada faktor eksternal yang berasal dari luar, dan yang kedua ada faktor internal yang berasal dari tiap individu. Nah, faktor eksternalnya apa aja nih? Faktor eksternalnya yang mempengaruhi seseorang berlaku boros, berperilaku konsumtif, itu ada kebudayaan, ada kelas sosial, ada kelompok, dan ada keluarga. Jadi faktor-faktor ini senantiasa mempengaruhi pola perilaku konsumsi setiap manusia atau setiap individu yang ada di masyarakat, termasuk dalam pola konsumsi air bersih gitu kan. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi tiga. Ada motivasi, yakni penyesuaian energi dalam diri seseorang yang digambarkan dengan munculnya perasaan dan reaksi terhadap tujuan sehingga akan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada kepribadian dan ada gaya hidup. Misal motivasi, ketika seseorang menyadari bahwasannya air bersih merupakan sumber daya yang terbatas dan suatu saat akan habis, tentu ia akan mengatur pola konsumsinya, tentu ia akan berhemat, tentu ia akan membatasi agar tidak berlebihan dalam menggunakan air bersih. Jadi motivasi itu akan sangat mempengaruhi atau menjadi faktor utama dalam menentukan sikap atau pola perilaku israf bagi tiap individu. Dampaknya terhadap krisis air bersih. Di sini saya membuat alur dampak israf terhadap krisis air bersih. Yang pertama israf, selanjutnya ada peningkatan kebutuhan, dan yang ketiga ada krisis air bersih. Ketika seseorang berperilaku israf, tentu itu akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan air bersih. Ketika peningkatan kebutuhannya bertambah gitu kan, meningkat, tentu itu akan semakin mengurangi cadangan air bersih yang ada di bumi. Dan ketika cadangan berkurang, kemudian kebutuhannya meningkat, tentu itu akan menimbulkan kelangkaan yang berujung kepada krisis seperti itu. Jadi dampaknya ini sangat nyata ya kawan teman-teman. Ketika kita berperilaku boros atau israf dalam penggunaan air bersih, tentu itu akan dapat mengakibatkan kelangkaan air bersih atau krisis air bersih yang bisa terjadi kapan saja di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pencegahan. Bagaimana mencegah perilaku konsumtif atau israf? Perilaku konsumtif atau israf menurut ekonomi konvensional itu bukanlah sesuatu hal yang berdosa. Berbeda dengan ekonomi Islam yang menganggap bahwasannya perilaku israf ini merupakan sebuah perilaku yang berdosa karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut gitu kan. Larangan ini menunjukkan keharaman dalam fikih. Maka ketika tadi di dalam ayat itu dilarang untuk berlebihan, tentu berlebihan tersebut menjadi haram hukumnya untuk dilakukan bagi orang-orang muslim. Nah, ini dalam surat Al-A'raf sebagaimana telah saya sampaikan tadi, ayat 31. Selanjutnya ada, nah sifat israf juga bisa menimbulkan sifat buruk selanjutnya, yakni tabzir atau mubazir. Ketika kita menggunakan air bersih secara berlebihan, itu akan mengakibatkan perilaku israf. Nah, ketika kita berperilaku israf, kan air bersih ini akan terbuang secara percuma dan tidak maksimal penggunaannya. Sehingga itu mengakibatkan sifat
tabzir atau mubazir, dan tabzir ini dalam Islam itu merupakan akhlak yang tercela begitu teman-teman. Selanjutnya tujuan ekonomi Islam. Nah, tujuan ekonomi Islam ini tentu mencapai maslahah, sebagaimana kita tahu. Dan dalam mencapai maslahah ada hal-hal yang harus dipenuhi nih. Yang pertama ada doruriyah, yang kedua ada haji, dan yang ketiga ada tahsiniyah. Doruriyah ini segala hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua ada hajiyah, segala hal yang sifatnya primer di dalam kehidupan manusia, dan yang ketiga ada tahsiniyah, kebutuhan hidup yang sifatnya menyempurnakan kehidupan manusia. Jadi dalam penggunaan air bersih, seyogianya kita ini sudah mengetahui pada tahap mana uh, kebutuhan kita ini termasuk doruriyah gitu kan. Ketika doruriyah sudah tercukupi, maka timbul kebutuhan selanjutnya ini hajiyah gitu kan. Dan semisal kebutuhan hajiyah sudah tercukupi, maka kita tidak perlu lagi uh, masuk ke pola masalah yang selanjutnya ini tahsiniyah. Misalkan saya ambil contoh, doruriyah ini dalam penggunaan air bersih minum misalkan. Ketika seseorang minum 10 gelas sehari dan itu sudah cukup, maka ia tidak perlu uh, minum 20 gelas sehari untuk dapat memenuhi kebutuhan tahsiniyahnya gitu kan. Karena dengan 10 gelas saja itu sudah cukup. Dan ketika dia minum 20 gelas justru itu berlebihan dan tidak sehat gitu. Tidak sehat dan berdosa juga. Karena Allah melarang hal tersebut. Jadi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah sampaikan, bahwasannya kelangkaan ini merupakan sebuah keniscayaan. Kelangkaan air bersih merupakan konsekuensi logis dari terbatasnya ketersediaan jumlah air bersih serta meningkatnya jumlah penduduk di masa yang akan datang. Jumlah penduduk meningkat, kemudian sumber airnya terbatas, maka hal tersebut akan mengakibatkan kelangkaan. Seperti itu. Ketika kelangkaan terjadi, maka hal itu akan berdampak pada krisis air bersih, dan ini sangat menakutkan. Ketika air bersih krisis, maka itu akan mengganggu kesejahteraan atau keberlangsungan kehidupan manusia. Maka Islam menawarkan salah satu solusi dalam menanggulangi atau mengurangi potensi dari krisis air bersih, yakni menjauhi perilaku israf dalam penggunaan air bersih, menjauhi perilaku boros. Karena ketika seorang menghindari perilaku israf atau pemborosan, itu dalam penggunaan air bersih, itu diharapkan mampu menangani serta mencegah potensi krisis air bersih, serta memaksimalkan manfaat cadangan air bersih yang ada di dunia ini. Gitu. Jadi ketika seseorang berperilaku israf, tentu itu akan memperparah potensi krisis air bersih. Maka kita harus menghindari perilaku israf agar potensi tersebut dapat dihindari, dan cadangan ketersediaan air bersih ini dapat digunakan semaksimal mungkin gitu. Tidak ada yang terbuang secara percuma, tidak ada yang mubazir, tidak ada yang tabzir gitu kan. Bagaimana caranya? Ya kita mengatur pola konsumsi kita agar tidak berlebihan, agar sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu kan. Seperti itu. Jadi ini penting sekali, dan ini langkah nyata, langkah aplikatif bagaimana penghindaran perilaku israf itu dapat mencegah krisis air bersih yang ada di dunia gitu, khususnya di Indonesia, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dalam penjelasan yang sudah saya sampaikan gitu kan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian, dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.